Hai semuanya, sahabat setia Ini Crash Movie. Kembali lagi bersama kita, channel YouTube terbaik Ini Crash Movie. Ngomong-ngomong soal berenang nih, siapa yang punya hobi berenang? Buat kalian yang hobi berenang, coba deh tonton video ini sampai habis, karena kali ini kita bakalan mereview film dengan judul Night Swim. Dari filmnya aja udah bisa ketebak ya, kira-kira ini film tentang apa? Yaps, film ini merupakan genre horor yang tayang perdana pada 4 Januari 2024, masih hangat guys, dan mendapatkan rating 4,8 versi IMDb. Nah, film ini menceritakan tentang kisah mencekam yang meneror salah satu keluarga di rumah barunya. Melalui ceritanya, Ray Weller, Eve, dan kedua anaknya Izzy serta Elliot diketahui baru saja pindah menuju rumah baru mereka. Ray dengan ayahnya merupakan mantan pemain baseball liga utama yang terpaksa melakukan pensiun dini berkat penyakit yang dideritanya. Karena itu, ayah tersebut mengajak keluarga kecilnya untuk pindah menuju rumah dan suasana yang baru. Mulanya kehidupan keluarga tersebut berjalan biasa-biasa saja, hingga Eve menemukan peristiwa janggal di kolam renang rumah baru itu. Meski begitu, Ray meyakinkan Eve bahwa kolam renang tersebut akan sangat menyenangkan bagi anak-anak dan terapi penyakitnya. Namun, tanpa disangka, dugaan Eve berubah menjadi kenyataan. Kolam renang tersebut justru mengajarkan berbagai rahasia kelam yang terdapat di masa lalu. Tuh kan, pasti kalian semua pada penasaran kan? Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe. Dan juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian selalu mendapatkan info-info film terbaru dari Ini Crash Movie. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah dia film Night Swim. Film ini berlatar pada tahun 1992. Terdapat mainan perahu yang muncul sendiri dari dalam kolam dan seorang anak perempuan yang terbangun karena suara itu. Anak perempuan ini memiliki adik bernama Tommy yang sedang sakit dan mainan perahu itu adalah milik Tommy yang sedang hilang. Perempuan ini bernama Rebecca. Dia berjalan ke kolam renang untuk mengambilkan perahu itu, tapi perahunya seperti sulit diambil dan dia seperti ditarik oleh sesuatu dan terjatuh. Dia berusaha untuk keluar kolam, tapi kapal mainan itu belum diambil. Dan setelah diambil ternyata ada sesuatu yang menariknya dan membuat dia tiba-tiba menghilang. Di sebuah rumah terdapat keluarga Weller yang sedang melihat-lihat rumah baru mereka karena mereka akan pindahan. Di tempat ini mereka pun melihat-lihat dan menanyakan tentang rumah itu. Weller adalah mantan atlet baseball yang sangat handal, tapi dia kini vakum karena kecelakaan. Setelah dari sana mereka pun langsung pulang, tapi di perjalanan mereka menemukan rumah yang juga dijual. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung berhenti dan melihat-lihat rumah itu. Mereka menyadari kalau di halaman belakangnya ada kolam renang yang terbengkalai. Saat Weller berdiri sendirian di kolam, dia berusaha untuk mengambil bola baseball, tapi seperti biasa dia malah tertarik ke kolam itu dan terjatuh. Saat di dalam kolam dia terbayang-bayang masa-masa saat dia jaya menjadi pemain baseball yang kini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Semuanya pun panik melihat Weller yang terjatuh dan menolongnya. Di rumah sakit seperti biasa, Weller selalu kontrol bersama istrinya. Dokter bilang kalau Weller harus melakukan terapi agar bisa sembuh kembali. Terapinya seperti berjalan ringan, berolahraga berenang, dan lain-lain. Karena juga ada anjuran terapi air. Jadi mereka kepikiran untuk mengambil rumah yang ada kolam renangnya itu guys. Mereka akhirnya pindah ke tempat itu. Ibunya selalu mengantar anak-anaknya berangkat sekolah, yaitu Izzy dan Elliot. Di sekolahnya Izzy mendapatkan undangan berenang nih sama cowok bernama Ronin dan sepertinya dia tertarik. Sepulang sekolah mereka membantu membersihkan kolam renang bersama ibu dan ayahnya. Weller membersihkan saluran air dan tiba-tiba tangannya terluka dan air kotor pun keluar dari sana. Mereka pun memanggil petugas kolam renang dan ternyata kolam itu memang memiliki sumber air sendiri dari alam. Beberapa hari kemudian kolam pun siap dan mereka sangat senang untuk berenang bersama. Seperti biasa permainan mereka adalah mencari koin di dalam kolam dan yang paling banyak adalah pemenangnya. Saat yang lain bermain, Weller menjalankan terapinya untuk kesembuhannya. Istrinya menyemangati Weller, begitupun dengan kedua anaknya. Pada malam hari, Weller melihat video masa lalunya saat dia masih sehat dan bermain dengan anak-anaknya yang masih kecil. Istrinya berenang sendirian pada malam hari, tapi di saat dia asik berenang, dia dikagetkan oleh seorang pria yang berdiri di atas kolam. Padahal tidak ada siapa-siapa guys di sana. Ditambah juga lampu kolam yang tiba-tiba mati sendiri. Ia pun ketakutan dan naik dari kolam renang. Dia juga menanyakan kepada Weller apakah tadi dia berdiri di pinggir kolam renang, dan ternyata Weller dari tadi tertidur lelap guys.
Saat pagi hari mereka pun gelisah karena kucing peliharaan mereka bernama Cidar tiba-tiba hilang dan ditemukan kalungnya yang ada di kolam renang. Mereka semua mencarinya tapi tidak ada. Mereka juga memutuskan untuk memberi penutup kolam renang agar bisa ditutup pada malam hari. Dan pada tengah malam, istri Weller tiba-tiba terbangun karena dia mimpi buruk tentang kolam renang. Weller melakukan pemeriksaan lagi dan setelah dicek kesehatannya semua dokter pun kaget guys, karena baru kali ini ada pasien yang bisa sembuh dengan cepat secara signifikan. Mereka pun berdua yakin karena mereka melakukan terapi air dan berenang. Mereka pun bahagia karena akhirnya Weller bisa sembuh kembali. Saat Elliot pulang sekolah, dia ingin berenang. Ibunya menyuruh untuk Elliot mengajak ayahnya berenang karena Elliot masih harus dijaga di kolam yang masih dalam. Karena ayahnya yang masih berolahraga, jadi ayahnya memberikan koin dengan gambar senyuman yang tandanya Elliot disuruh berenang sendirian dulu. Tiba-tiba saat ia berenang, ada yang melempar koin ke kolam. Dan ya, tentu saja Elliot mengambilnya. Tapi kali ini ada yang terus-menerus seperti ada yang melempar koin guys. Dan Elliot tidak tahu, dia hanya mengambil koin itu. Saat dicek ternyata tidak ada satu orang pun guys. Terus siapa yang melempar koinnya? Elliot mengira itu adalah kakaknya dan dia pun tidak menghiraukannya dan terus berenang. Di atas lompatan kolam berenang ada seseorang yang berdiri dan saat dicek juga tidak ada orang. Di dalam lubang kolam ada suara seorang perempuan bernama Rebecca yang memanggil Elliot dan bilang kalau dia menemukan mainannya. Elliot pun berusaha mengambil mainannya, tapi dia ditarik oleh monster jahat yang menakutkan. Monster itu sangat menakutkan guys, dan langsung naik dan melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Ibunya mengira mungkin ada seseorang yang masuk. Saat dia cerita kepada suaminya, Weller pun juga mengira mungkin ada tetangga mereka yang masuk lewat pintu belakang. Keesokan harinya saat Elliot latihan bisbol, dia ditemani oleh ibunya, ayahnya, dan kakaknya. Karena Weller yang terkenal sebagai atlet bisbol, dia pun akhirnya ditawarkan untuk mencoba bermain sekali lagi karena dia sudah sembuh. Awalnya Weller selalu gagal dalam memukul bola, tapi saat pukulan ketiga semuanya kaget guys, karena pukulannya yang sangat kencang sampai merusak lampu lapangan. Semuanya pun kaget dan kagum sama aksi Weller. Di rumahnya pada malam hari, ayah dan ibu mereka pun pergi dan meninggalkan anak-anak mereka berdua di rumah. Izzy bilang kalau pacarnya akan datang dan meminta Elliot untuk tidak memberitahu orang tuanya. Izzy dan pacarnya pun berenang bersama guys dan bermain tebak-tebakan di dalam kolam renang. Saat Izzy menutup mata, pacarnya malah naik dan pergi tanpa sepengetahuan Izzy. Tapi ternyata ada seorang yang juga ikut bermain dan Izzy pun terus mengejarnya. Izzy masuk ke dalam kolam, tiba-tiba dia seperti tersesat guys dan ada yang menarik kakinya. Untungnya dia masih bisa melihat cahaya dan dia sangat ketakutan. Izzy makin kaget setelah tahu kalau pacarnya tadi tidak ada di kolam renang. Loh. Keesokan harinya Elliot menanyakan kepada Izzy soal apa yang dia lihat dan di kolam renang tadi malam karena Elliot kan juga melihatnya guys. Izzy malah menyuruh Elliot untuk tutup mulut dan tidak merusak kebahagiaan orang tuanya karena ayahnya yang baru sembuh. Hari itu adalah hari pesta kolam renang dan yang diadakan oleh keluarga Weller dan mengundang semua tetangga dan juga sahabat-sahabat mereka. Ada yang berenang, ada yang bersantai dan juga ada yang bermain game guys. Tapi Elliot hanya diam dan merekam dari jauh. Weller mengajak salah satu teman Elliot untuk ikut bermain game, yaitu kuat-kuatan di dalam air. Mereka pun mulai bermain dan adu kekuatan. Tapi tak lama kemudian, setelah mereka berhasil menang, Weller malah membawa anak itu ke dalam air yang dalam dan tidak melepaskannya. Anak itu hampir tenggelam dan juga Weller, tapi untungnya Elliot melihat kejadian itu dan memberitahu semuanya. Semuanya pun panik dan menolong Weller dan anak itu. Kaki anak itu sampai lebam guys, dan Weller pun tak sadar karena dia tadi di kolam renang seperti keresakan gitu. Acara mereka pun kacau dan bubar. Istrinya yang sadar kalau ada yang salah dari kolam itu pun langsung mengajak mereka semua pergi dari tempat itu sekarang juga. Tapi saat mereka akan pergi, Weller malah muntah-muntah gitu guys. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah dan mengistirahatkan Weller terlebih dahulu. Saat itu pun dia memohon kepada istrinya untuk dibawa ke dalam kolam renang karena dia merasa sangat sejuk berada di dalam kolam renang yang sangat dalam. Tanpa pikir panjang, istrinya langsung menguras air kolam renang itu guys, karena dia merasa ada yang berbeda. Dia juga mulai mendengarkan curhatan dari anak-anaknya yang juga seperti melihat sesuatu di dalam kolam renang. Keesokan harinya, istrinya Weller mencari informasi tentang pemilik rumah itu. Dan ternyata mereka semua memiliki kasus yang sama, yaitu salah satu anggota keluarga mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Dan pada tahun 1992 ditemukan kasus anak bernama Rebecca yang hilang. Dia pun langsung pergi ke sebuah salah satu rumah yang dulunya pernah tinggal di rumahnya. Dia berkenalan dan menanyakan tentang kasus yang mereka alami. Awalnya dia tidak memberitahu kasus apa yang terjadi terhadap anaknya. Tapi setelah istri Weller ini memberitahu kejadian yang terjadi terhadap keluarganya, dia pun bercerita kalau di tempat itu dulu ada air ajaib yang mampu mengabulkan permintaan seseorang, tapi imbalannya harus mengorbankan seseorang juga guys. Dulu saat dia masih di sana, dia berdoa dan meminta agar anak laki-lakinya sembuh dari penyakitnya. Jadi dia mengorbankan anak perempuannya untuk diambil ke dalam air itu. Karena dia bilang cinta butuh pengorbanan. Setelah itu tiba-tiba ibu ini kerasukan guys, dan bilang kalau keluarga Weller juga akan mengalaminya. Saat Izzy dan Elliot pulang, dia tidak melihat ibu dan ayahnya sama sekali. Elliot yang berdiri di dapurnya untuk minum, tiba-tiba dia mendengar suara meong dari kucing peliharaannya yang hilang guys. Dia pun berjalan mencari suara itu, dan suara itu menuju kepada kolam renang yang sudah terisi air lagi. Ada bayangan kucing yang ternyata ada di balik pelampung berwarna pink. Dia pun menghampirinya dan mencoba mengambilnya, tapi yang muncul adalah monster mengerikan yang langsung menarik Elliot guys. Penutup kolamnya pun berjalan sendiri malam itu. Untungnya Izzy melihat kejadian itu dan mencoba menahan penutup kolam, tapi dia juga tidak kuat guys. Elliot pun datang dan membantu Izzy. Karena Elliot yang sudah menghilang, ibunya tanpa pikir panjang langsung loncat ke kolam untuk mencari Elliot. Sedangkan Izzy masuk ke rumah untuk meminta bantuan ayahnya. Tapi keputusan Izzy untuk meminta bantuannya malah berujung petaka guys. Ayahnya malah kerasukan dan mencoba membunuh Izzy. Ibu Elliot terus mencari Elliot dan entah kenapa kolamnya semakin luas. Dan tak lama kemudian Elliot ditemukan di kolam yang sangat dalam. Masalah satu lagi terjadi, mereka tidak menemukan jalan keluar dan juga banyak makhluk yang menahan mereka. Izzy masih terus bersembunyi dari kejaran ayahnya yang kerasukan itu. Tiba-tiba ada Rebecca yang membantu Elliot dan ibunya mencari jalan keluarnya guys. Karena koin yang sering mereka mainkan, akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya dan berhasil naik dari ke dalam air. Elliot tidak sadar, tiba-tiba ayah mereka datang dan malah akan membunuh istrinya sendiri guys. Untungnya dia dipukul oleh Izzy. Izzy dan ibunya pun mulai menyadarkan Weller dan bilang kalau dia sebenarnya kerasukan. Saat ini dia tersadar dan malah seperti merasa kesakitan gitu guys, dan hampir sekarat. Melihat anaknya yang seperti itu, Weller merasa kalau dirinya lah yang harus berkorban, dan dia berenang pergi ke dalam kolam renang dan menghilang seketika. Setelah Weller menghilang, Elliot pun langsung sembuh. Keesokan harinya Elliot melihat rekaman ayahnya yang mengungkap perasaannya kepada anak-anaknya dan istrinya yang sangat mereka sayangi. Izzy dan ibunya sangat berduka atas kehilangan kepala keluarga mereka. Awalnya ibunya akan menjual rumah itu, tapi jika dijual maka keluarga yang tinggal di sana juga akan mengalami hal serupa. Jadi mereka tidak jadi menjual rumah itu dan menutup kolam renangnya agar tidak memakan korban lagi. Ayo, makanya ya guys, kalau berenang itu jangan malam-malam, karena takutnya yang terjadi di film ini malah kejadian bener. Tapi tenang aja, ini kan cuma film, ya bukan kisah nyata guys. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.